Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih. Minggu ini 26 April 2020 kita akan merenungkan tema hidup yang dibarui setiap hari oleh Sang Firman bersama dengan keluarga kita secara online. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan kita. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita melandasi ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan yang melampaui segala akal beserta saudara-saudara. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Sang Firman, Yesus Kristus akan terus ada di kehidupan kita dan terus membarui hidup kita. Tidak hanya hati pikiran kita, tetapi di segenap jiwa akal budi kita. Dia terus membaharui segala apa yang kita lakukan, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita muliakan Tuhan.
Saudara-saudara, dengan segala kerendahan hati, mari kita mengakui segala keberadaan kita di dalam doa. Kita berdoa. Memasuki minggu-minggu Paskah dan di masa pandemi ini, langkah kami kadang gontai, tapi sejatinya kebangkitan-Mu menguatkan kami. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan, dalam murungnya dunia ini, kami boleh kembali disadarkan. Meskipun langkah kami berat, tapi kami tahu Tuhan, bahwa rancangan Tuhan hanyalah kebaikan semata. Maka biarlah apapun yang boleh terjadi di kehidupan kami, dalam kemurungan, dalam kejenuhan, ketika kami harus terus-menerus berada di rumah, hari ini kami boleh bersyukur. Karena kami tahu bahwa Engkau terus mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mau percaya dan berjalan di jalan Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, kami sungguh sadar bahwa ternyata setiap langkah kehidupan kami adalah anugerah yang Engkau beri. Maka biarlah kami terus berada dalam naungan-Mu. Engkau terus menghadapkan wajah-Mu, cahaya-Mu bagi kami. Maka biarlah terang kebangkitan Kristus menuntun kehidupan kami. Kami tahu bahwa di ujung sana kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Inilah kami yang terus melangkah, dan ajar kami untuk Engkau bimbing dengan firman-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah kita yang senantiasa diampuni dosanya. Dan kita boleh membaharui diri karena ada kabar sukacita di dalam berita anugerah 1 Petrus 1, 18 sampai dengan 19. Firman-Nya katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah menebus kita dengan darah Kristus yang sungguh tidak ternilai harganya. Dan inilah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Dengan penuh kasih
dan pendamaian bagi kita. Nah, oleh sebab itu baiklah kita meneladani cinta kasih Allah dengan hidup dalam cinta kasih penuh dengan pengampunan dan kasih mesra. Damai Tuhan tinggal beserta saudara. Sampaikan salam buat keluarga yang ada di rumah. Saudaraku, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sabda Tuhan. Maka mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Allah yang melintas segala zaman terus bangkit dan membangkitkan kehidupan kami. Maka kami tidak mau tertipu oleh dunia ini. Kami mau berjalan bersama Kristus yang bangkit itu. Melekkan mata hati kami, supaya kami sungguh tersadar bahwa Engkau ada di dekat kami. Hidupkan segala tulisan pada Alkitab yang terus menghilhami bagi kami, untuk kami boleh jadikan pandu di kehidupan kami. Lebih lagi kami sungguh percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu mampu mengalahkan segala rintangan dunia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, dalam perjalanannya ke Emmaus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengajarkan mereka tentang kitab suci. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita akan menyimaknya dalam tayangan video berikut ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang menerima, merenungkan dalam hatinya lalu dengan bersukacita melakukannya. Haleluya. Saudaraku, apa yang menjadi perasaan saudara ketika saudara dikata-katai bodoh? Kata bodoh sungguh tabu. Kata bodoh kasar dan menyakitkan. Ketika kita dikata-katai dasar, kamu bodoh, kita tidak akan pernah mudah untuk mendengarnya. Nah, saudara, dahulu ketika saya studi di Jogja di sebuah kos-kosan, ada anak dari ibu kos itu yang baru saja kerja di Jakarta, tiba-tiba dia pulang. Saya tanya kenapa dia pulang? Karena dia mengalami stres, tidak kuat, terlalu banyak kata bodoh yang dia dengar ketika di Jakarta. Ketika dia pulang, kemana-mana dia bawa ijazah. Saya tanya apakah dia sedang cari kerja? Tidak. Dan ternyata
Mereka memberitahu, keluarga memberitahu bahwa anak ini sedang mengalami stres. Bagaimana ketika Yesus berkata, betapa bodoh dan lamban kita. Mari kita renungkan bersama para murid ketika itu. Ketika Yesus berkata bersama para murid, engkau lamban, engkau bodoh. Nah, saudara, bagi saudara yang dari Jawa pasti tahu istilah titen. Titen itu lebih dari hafal. Titen itu seperti kalau kita punya piaraan, kapan kita pulang, dia akan nyambut kita. Dia akan tahu persis siapa tuannya. Itu titen. Itu lebih dari hafal. Nah, kalau ditanya siapa yang titen, siapa yang hafal benar, ketika Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Apakah murid-muridnya? Apakah rasul-rasul? Apakah para pendengarnya? Mari kita lihat. Matius 27 ayat 63 mengatakan, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi kita mengira yang titen, yang hafal adalah para rasul, para muridnya, ternyata tidak, saudara-saudara. Yang titen, yang hafal justru musuh-musuh Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka begitu ketakutan ketika Yesus menyatakan diri bahwa di hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Nah, itu sebab Yesus katakan kepada para murid, lamban dan bodoh. Nah, mari saudara kita masuk ke dalam Injil. Kita tahu bahwa bacaan ataupun tayangan yang baru saja kita hayati bersama adalah sebuah kisah di mana para rasul, para murid sedang kocar-kacir. Ada yang nekat pulang kampung, disuruh kumpul di satu tempat berpusat di Yerusalem, lalu kocar-kacir. Salah satunya dalam Injil kita hari ini. Ada yang menuju ke Emmaus. Nah, kita tahu jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. Apakah itu jauh? Menurut saya dekat. Karena saya pernah ikut di PBB, pasukan baris berbaris mengelilingi kota Solo. Itu jauh lebih dari itu. Dan kita masih dengan segar bugar sukacita sampai ke finish. Itu artinya perjalanan itu sebetulnya perjalanan yang tidak jauh-jauh amat. Sehari juga sampai. Nah, apalagi Alkitab mencatat mereka bercerita, bercengkrama, sambil sharing, ngobrol-ngobrol. Dan apalagi Yesus hadir di sana. Meskipun kita tahu bahwa murid-murid ini ketika mereka berjalan dalam gontai, dalam gamang, dalam kegelisahan, lalu Yesus hadir. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Saudaraku, apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Yesus? Dan ketika mereka ditanya oleh Yesus tentang hal ikhwal, bagaimana kabar dan sebagainya. Oh, luar biasa. Mereka bisa bercerita urut secara kronologis. Hal-hal yang begitu indah tentang Yesus. Mulai dari nubuat, kesembuhan dan apapun ketika Yesus melawat begitu banyak umatnya. Dan mereka menceritakan
Jesus is the answer. Dia adalah sebuah jawaban. Yesus adalah harapan. Sampai di satu titik di mana akhirnya mereka berterus terang bahwa saat ini mereka sungguh-sungguh dalam keadaan yang drop. Dalam keadaan yang betul-betul depresi. Mereka menyaksikan dari jauh bagaimana gurunya itu disalibkan. Bahkan kabar sukacita yang disampaikan oleh para perempuan pun tidak membuat mereka move on. Mereka tetap bergeming. Mereka tidak percaya padahal berulang-ulang Yesus memberitahu bahwa dirinya di hari ketiga akan bangkit. Ironis, justru para musuhlah yang mengingat perkataan Yesus di hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan kita tahu kuburnya itu harus disegel dengan semacam bahan mentega. Kena cahaya, kena senggol sedikit, itu akan kelihatan. Kalau mayatnya dicuri oleh para muridnya. Satu hal saudara-saudara, perjumpaan Yesus yang bangkit bersama dengan murid-muridnya yang menuju ke Emmaus, ada hal yang sungguh indah. Bahwa disinilah ada semacam encounter. Ada semacam titik temu dengan sang kebangkitan. Nah, mari kita hayati di spot encounter itu. Di satu tempat, di titik temu antara para pengikut yang tengah membangun iman dan berjumpa dengan Yesus yang hadir yang tidak mereka sadari. Sekarang mari kita hayati dan renungkan. Jarak antara ketika Yesus dielu-elukan di Minggu Palma sampai dalam peristiwa kebangkitan itu bukan jarak waktu yang jauh. Menurut saya, itu waktu yang singkat. Lalu tiba-tiba para murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mari kita bayangkan apa sih yang ada di benak mereka ketika berjumpa dengan sang kebangkitan itu. Apakah di mata mereka sosok Yesus itu sosok yang supranatural? Bercahaya, bersinar-sinar seperti ketika dia dimuliakan di atas gunung. Enggak loh. Apa yang dikatakan murid-murid? Injil mencatat adakah engkau orang asing satu-satunya di sini? Kenapa begitu? Sungguh kita tahu karena bangunan iman mereka rapuh. Bangunan iman mereka belum dibaharui. Dalam ketakutan, keadaan yang mencekam. Juga dalam sebuah dogma tradisi bahwa ketika orang hidup selesai mati tidak ada kebangkitan. Maka siapa yang mengira bahwa yang di dekatnya itu adalah Yesus yang bangkit. Encounter, titik temu dalam kerampuhan iman bersama Yesus yang tengah membarui, membangun, berjalan bersama. Nah, mari kita cermati apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Pertama-tama kita tahu Tuhan Yesus mendengar dengan sabar. Lalu ketika mendengar, oh begitu. Kemudian Tuhan Yesus bercerita. Mendengar, lalu bercerita. Yesus katakan, ya memang harus begitu. Mesias harus menderita dahulu. Sebelum semua kemuliaan diserahkan kepadanya. Mesias harus terlebih dahulu menderita sampai mati. Sebelum mencapai puncak kemuliaannya. Saya tahu apa yang dilakukan Yesus seolah-olah dia mengeluskan.
dia mendengarkan, setelahnya dia menemplak, seolah-olah menggampar para murid-muridnya dengan pengajarannya. Dan lalu Yesus katakan, betapa bodoh, betapa lamban. Saudara, para murid bodoh, para murid lamban, dan para murid tidak berdaya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit. Tapi mari kita bersama cermati, saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita lamban dan juga bodoh? Nah, mari kita renungkan. Sekarang ini lalu orang akan berkata, apa-apa kok di rumah. Work from home, study from home, worship from home. Semua kita lakukan, iya, di rumah. Lah memang kita mau kemana, saudara? Betapa lamban, betapa bodoh kita. Harta yang paling berharga adalah, ya, istana yang paling indah adalah keluarga. Dalam perjalanan menuju ke Emmaus ada encounter, ada titik temu para murid bersama Sang Kebangkitan. Encounter itu juga ada di rumah kita masing-masing. Dalam ketakutan, kecemasan yang mungkin kita merasa entah kapan ini akan berlalu. Tetapi sungguh sukacita bahwa hari ini firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita meskipun itu menempelak. Betapa lamban dan bodohnya engkau. Dan bukankah benar, saudara? Daripada kita makin terperosok, makin terjerumus, sementara kita dikarantina dulu. Sementara kita dirumahkan dulu. Dan sementara kita dirumahkan, mari kita renungkan bersama. Jangan-jangan kelambanan kita, kebodohan kita, karena ada penghalang kan. Penghalang yang menyebabkan para murid melihat bahwa Yesus itu sebagai orang asing. Penghalang yang membuat para murid tidak yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Mari kita lihat apa saja yang menjadi penghalang di kehidupan kita. Ini dia. Saudara, penghalang itu bisa berwujud cari uang, cari teman, cari pergaulan. Nah, maka hari-hari ini kita diingatkan, mari kita mesti ekstra hati-hati. Karena kita menyadari bukan melalui sabdanya bahwa kita ini lamban dan bodoh. Oke, tetapi yang kedua mari kita renungkan, bisa jadi penghalang itu ada dua jenis. Yang pertama memang yang menjadi gangguan. Seperti yang pertama tadi, cari uang, cari teman, cari pergaulan yang kadang-kadang membuat kita terperosok. Tetapi jangan lupa saudara bahwa penghalang itu memang sengaja Tuhan tempatkan, letakkan supaya kita tidak makin lari. Penghalang itu Tuhan letakkan supaya kita pending dulu. Memperlambat langkah kita. Baik kan? Maka kita diingatkan, mari perlambat waktumu. Meskipun setiap menit jutaan, bernilai jutaan di kehidupan saudara. Maka menjadi panggilan kita.
ketika apa-apa menjadi di rumah. Apakah kita mau menggerutu atau kita mau berpulih? Mari kita ingat kembali di kehidupan kita sebelum pandemi ini. Tuhan, ini tidak cukup. Tuhan, ini kurang. Tuhan tambahkan, kita doa lagi, kurang lagi, ditambah lagi, kurang lagi, ditambah lagi. Sekarang saudara berani merasa kurang? Kita hidup saja, kita sudah bersyukur. Maka kita diingatkan, turunkan standar hidup saudara. Bersyukur kita masih bisa makan. Asal ada tempat tinggal, kita hidup, cukuplah. Yang pertama. Tentu yang kedua, saudara, hari ini kita diingatkan, mari kita pulihkan amnesia karena pesona yang ada di luar sana. Saudara tahu kenapa emak-emak, ibu-ibu, kucel, kecut, baunya penuh dengan keringat. Tapi saudara akan heran karena anak-anak kita yang dicari ibunya. Kok bukan kita yang lebih parlente? Kok mamanya? Saudara tahu? Karena saudara cari mama asuh di luar. Maka yang ketiga, ketika apa-apa di rumah, mari kita bangun iman kita dengan parenting. Ingat bahwa setiap kita, para imam-imam keluarga, entah ibu, entah ayah, adalah role model bagi anak-anak kita. Oh, saya tahu ketika kita bekerja dari rumah, ketika kita sedang upload data, kantor sudah nunggu, tiba-tiba anak-anak kita atau cucu-cucu kita, "Pi, ini bagaimana ini? Ada PR, linknya masuknya bagaimana?" Apakah kita menggerutu? Apakah kita kesal? Sekolah sudah bayar, malah kita suruh jadi gurunya. Bodoh, lamban, benar? Kita role model. Dan tanpa sadar, sejatinya sang kebangkitan sudah hadir, sudah duduk, sudah tengah membangun rumah saudara dan saya. Nah, itu baru di rumah. Bagaimana dengan yang di luar? Hari-hari ini kita memang diminta untuk jaga jarak, mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi. Tapi jangan salah, bahwa distansi itu bukan alienasi. Ingat bahwa para murid ketika berjumpa dengan sang kebangkitan, mereka mengalienasi Yesus dan diri mereka sendiri. Mereka berjumpa dalam sosok yang asing. Jangan-jangan ketika Yesus hadir di sesama kita, kita malah ketakutan. Kita mengasingkan diri. Kita parno karena pandemi ini. Sang kebangkitan penuh dengan kasih dan memberikan hikmat untuk memberi cara untuk kita berkreatif dalam pandemi ini. Misal, ketika kita melihat pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan, mungkin kita merasa tidak higienis. Ketika kita ada lebih, kenapa kita tidak berbagi? Ketika ibu-ibu ada di pasar, lalu mereka bilang, kami harus hidup, kami terus jualan tanpa mereka kenakan masker. Mungkin finansial kita terbatas. Kenapa? Kok tidak kita bikin masker bagi kita dan bagi mereka? Cinta dan kepedulian adalah salah satu semangat
bagaimana kita berjalan bersama dengan sesama. Berusaha aman oke, tetapi ingat bukan lalu kita mengalienasi sesama. Saudaraku, benar bahwa kita ini lamban, benar bahwa kita ini bodoh. Tapi biarlah dalam lamban kita bersama diyakinkan. Sebuah catatan Alkitab menjelaskan Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. Ada Sherlock Alkitab yang menolong kita untuk kita menghitung waktu tempuh dari Yerusalem ke Emmaus. Dan hari ini Sang Firman memberitahu dan memastikan bahwa pandemi ini pasti ada saat dan waktunya dia akan berhenti. Seperti perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Pasti akan ada masa untuk pandemi ini selesai. Saudara percaya? Maka mari kita bangun percaya kita. Saya undang untuk kita bersama memuliakan Tuhan dalam pujian berikut ini. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut di mana jayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Saudaraku, ketika kita merasa apa-apa kok di rumah, adakah kita mengundang Yesus yang bangkit di rumah kita untuk tinggal di rumah kita, meski dalam kebodohan dan lamban kita? Tuhan tahu
Kelambanan itu mungkin terjadi karena situasi yang begitu berat, yang begitu mencekam. Tapi percaya, Tuhan tinggal di rumah kita. Menyalakan pengharapan seperti Dia ketika memecah-mecah roti dan sharing makan bersama para muridnya. Ketika para murid berkobar-kobar, adakah pengharapan kita menyala-nyala, berkobar-kobar, lalu menjadikan love from home? Biarlah cinta Tuhan tinggal di rumah saudara, memberkati, menguatkan, memberikan pengharapan untuk terus menyalakan pengharapan berkobar-kobar di kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita dengan sikap sempurna bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menyatukan permohonan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami boleh menerima hadiah Injil-Mu yang menceritakan kuasa kebangkitan yang menghidupkan pengharapan para murid hingga hati mereka berkobar-kobar. Kami pun percaya bahwa dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya tentu berbeda dengan yang kemarin. Langkah kami lebih mantap karena kuasa kebangkitan-Mu hadir kepada kami. Kuasa kebangkitan-Mu hadir di rumah sakit, di tempat-tempat karantina, di tempat-tempat pemulihan, di tempat-tempat orang-orang yang sungguh rentan karena pandemi ini. Bahkan terbesit kekhawatiran kalau kami tidak mampu meneruskan hidup. Tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau telah membaharui akal budi dan pikiran kami. Engkau telah merombak segala bangunan iman kami yang lama. Dan langkah kami pun makin ringan untuk kami terus maju.
Maka dalam rasa syukur kami berdoa bagi pemerintah yang terus berusaha, berupaya begitu rupa untuk bersama-sama anak bangsa menangani pandemi ini. Yang bukan hanya bagian dari negeri ini tetapi juga bagian dari dunia ini. Tuhan, biarlah kami tetap merasakan keceriaan semesta. Di pandemi ini mereka sungguh beria-ria ketika manusia harus dirumahkan. Dan kelak kami pun boleh belajar untuk mensahabati semesta. Dan mereka pun boleh bersahabat dengan kami. Kami mengingat untuk gereja-gereja Tuhan. Kau tahu bahwa saat ini kami boleh merasakan gereja mula-mula. Pribadi lepas pribadi. Dari rumah ke rumah. Engkau hadir dan memberi kuasa kebangkitan. Memberikan pengharapan. Maka biarlah itu tidak kami nikmati secara pribadi. Biarlah itu terus mendorong kami secara kreatif. Untuk kami terus bergandeng tangan. Dalam cinta Tuhan. Melampaui masa pandemi ini. Sehingga ketika masa pandemi ini berlalu, iman kami boleh dibaharui oleh Allah yang bangkit, yang terus melintas segala zaman. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menaikkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang didasari dengan pesan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 101 00 801 45 582 atas nama GKI Cinere. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, aksi Paskah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, bahkan Engkau sungguh amat baik. Saat ini Tuhan, kami mengingat bagaimana kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, untuk mengingat kebaikan-Mu itu, kami mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah, dan ajarkanlah kepada kami untuk mengelola seturut dengan kehendak Tuhan. Selain itu Bapa, ajarlah kami juga untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku, arahkanlah hati, pikiran, dan jiwa raga kita hanya kepada Bapa yang mengutus setiap kita.
siap sedialah untuk senantiasa dibaharui oleh Sang Firman di kehidupan kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terangnya cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkabar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkabar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan jiwamu hanya kepada Allah yang senantiasa mengerjakan perubahan penuh dengan cinta kasih di dalam hidupmu. Percayalah kepada rancangannya sebagai rancangan yang memulihkan hidupmu. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kehidupan saudara. Yesus Kristus mengerjakan karya pembaruan di dalam hati dan jiwa saudara. Roh Kudus memampukan saudara untuk tetap percaya, berserah hanya kepada karya kasih Kristus yang bangkit itu. Amin. Haleluya, 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 amin, God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior
memulihkan hidup